Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Diasti dari Angkatan Diksar 54, Kopma Unhas, jabatan sebagai staf bidang Litbang dan PA. Pada video ini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi yang telah dibawakan oleh Kakak Asrullah sebagai pemateri kita pada kegiatan Training of Facilitator yang bertepatan pada tanggal 9 April 2021 lalu. Adapun materi yang telah dibawakan oleh Kak Asrullah ini mengenai materi public speaking atau bicara di depan umum. Jadi public speaking itu diartikan sebagai komunikasi lisan atau komunikasi yang dilakukan di depan khalayak umum atau orang banyak, yang dimana dapat berupa pidato, ceramah, atau komunikasi lisan umum lainnya. Dalam public speaking ini ada beberapa teknik-teknik yang perlu dikuasai, misalnya teknik pembukaan, teknik penyampaian informasi, dan teknik penutup. Jadi dalam teknik penyampaian informasi ini ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, seperti intonasi. Jadi saat kita menyampaikan pesan seperti sebuah kalimat pertanyaan dengan pesan mengenai ajakan atau perintah itu memiliki intonasi yang berbeda. Jadi kita harus pintar sebagai speaker harus mengetahui intonasi yang cocok saat kita menyampaikan pesan, mengenai intonasi yang mana yang cocok dengan pesan yang kita sampaikan. Yang kedua ada gestur tubuh atau body language atau bahasa tubuh. Jadi pada penyampaian pesan biasanya speaker itu melakukan bahasa-bahasa tubuh yang dilakukan untuk meyakinkan para audiens mengenai pesan yang disampaikan. Jadi semisal kepalan tangan seperti ini merupakan sebuah gestur tubuh saat kita menyampaikan sebuah ajakan atau kalimat-kalimat perintah lainnya. Selain itu ada mengenai isi atau konten yang harus dikuasai. Jadi sebagai speaker kita harus menguasai materi atau pesan yang kita sampaikan agar audiens percaya dan dapat menarik kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Ini juga berhubungan dengan poin yang terakhir, yaitu komunikatif. Jadi komunikatif dalam hal ini pesan yang disampaikan oleh speaker itu tersampaikan dengan jelas kepada para audiens. Jadi semisal speaker menyampaikan pesan A, maka audiens harus dapat menerima pesan A tersebut secara baik. Selain daripada itu, pada penyampaian materi yang dibawakan oleh Kak Asrullah ini ada juga beberapa yang dilakukan seperti tips-tips dalam penguasaan public speaking. Yang pertama itu ada training atau latihan. Jadi perlu latihan. Kita juga tidak bisa mempelajari teori-teori tentang public speaking, namun kita juga harus perbanyak latihan. Itu merupakan poin-poin yang penting atau poin penting. Selain itu ada juga penambahan jam terbang. Jadi saat kita melakukan latihan, kita tuh harus melakukan sesuai tahap demi tahap agar hasilnya dapat semaksimal atau dapat berlangsung dengan baik. Mungkin sekian penyampaian materi ulang yang disampaikan oleh Kak Asrullah dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.